Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2736 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kolose pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Di bawah perikop penutup dan salam. Demikian firman Tuhan. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Titikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar salah satu tokoh dalam kebenaran firman Tuhan ini yang bernama Tikhikus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Tikhikus ini dari sudut pandang Rasul Paulus. Saudara, yang pertama kita akan belajar dari Tikhikus. Tikhikus adalah hamba yang setia. Amin. Perhatikan ayat 7. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang apa? Hamba yang setia. Amin. Saudara, di dalam pelayanan Rasul Paulus tidak pernah berjalan sendiri, tidak pernah melayani secara one man show. Rasul Paulus selalu berpartner. Amin. Dia selalu bermitra dengan orang-orang percaya untuk apa? Mengerjakan bersama-sama pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh mulia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus punya seorang pelayan yang sangat-sangat setia dalam pelayanan. Dimanapun Rasul Paulus suruh Tikhikus ini pergi, apapun yang diperintahkan, Tikhikus ini kerjakan. Dan Rasul Paulus mengakui bahwa Tikhikus ini adalah sosok hamba Tuhan yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu dilihat dalam hal-hal yang kecil. Bukan perkara-perkara besar baru kita dapat nilai orang ini setia, tidak. Dari hal-hal yang kecil, apakah dia setia atau tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ingin membuktikan dia setia kalau gerejanya sudah besar, jemaatnya sudah banyak, keuangannya sudah sangat-sangat luar biasa, baru dia mau setia, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Kesetiaan itu diawali dari hal-hal yang kecil. Amin. Apakah saudara setia dari hal-hal yang kecil atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Tikhikus. Apapun yang diperintahkan Rasul Paulus kepada dia kerjakan dengan setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara harus belajar setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, kenapa sabar membuat renungan ini sampai beberapa tahun? Sudah 7 tahun lebih sharing firman Tuhan dalam audio renungan maupun melalui media sosial ini. Saya mau belajar setia.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita setia, kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan akan mengakui kita. Ketika kita setia melayani Tuhan, ikut Tuhan, apapun tantangannya, apapun pergumulannya, apapun persoalannya, kita tetap setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat. Sudah enggak kita setia kepada Tuhan? Sudah tidak kita setia melayani Tuhan? Sudah tidak kita setia mengikut Tuhan? Sudah tidak kita setia dengan panggilan kita, dengan pasangan kita? Sudah enggak kita setia? Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengakui bahwa Tikhikus ini seorang hamba Tuhan yang setia. Karena Rasul Paulus melihat bahwa Tikhikus melakukan semua apa yang Rasul Paulus perintahkan. Dia kerjakan dengan setia. Amin. Haleluya. Saudara jangan bilang saudara setia ikut Tuhan, tapi saudara masih melawan perintah atasan saudara, melawan perintah gembala saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membantah, saudara tidak melakukan, itu menandakan saudara tidak setia di hadapan Tuhan. Bertobat saudara, karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang tidak setia. Tuhan senang dengan orang-orang yang setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang kesetiaan, ujiannya apa? Ujiannya ya penganiayaan, penderitaan, ujiannya ya pergumulan, persoalan hidup. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang yang tadinya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan, tapi pada akhirnya mereka meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena mereka tidak setia. Mereka menganggap bahwa pelayanan itu, orangnya baik-baik semua, malaikat semua. Tapi kenyataannya ketika dia menghadapi semua jemaat, dia mulai merasakan satu perdebatan, tantangan yang luar biasa. Dan dia melihat kok beda dengan asumsi dia, yang dia berpikir tadinya kalau pelayanan dia akan melayani orang-orang yang berhati malaikat, tapi kenyataannya bertentangan dengan apa yang dia pikirkan. Membuat apa? Membuat dia nggak kuat, membuat dia meninggalkan pelayanan. Karena apa saudara? Karena ketika dia terjun dalam pelayanan, dia tidak mempersiapkan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya dalam pelayanan kita semua diuji. Baik itu motif kita, modus kita, hati kita diuji, diproses Tuhan. Kita yang sombong direndahkan, belajar betul-betul hidup rendah hati dalam pelayanan. Mungkin kita di luar sana suruh-suruh orang, tapi di saat kita mengambil keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, kita harus menundukkan semua ego kita, kesombongan kita, status kita, untuk kita apa? Menjadi pelayan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, mari saudara belajar setia. Amin. Setialah dalam panggilan Tuhan ini. Mungkin saudara ada di gereja, saudara dipanggil untuk menjadi majelis, ya mungkin hanya 4 tahun atau 5 tahun saudara menjabat. Tuntaskan itu sampai selesai. Jangan lari di tengah jalan. Karena ada berapa banyak orang yang bertemu dengan saya, yang curhat sama saya. Mereka yang sudah terpanggil melayani, lalu lari dari panggilan. Mereka mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan. Banyak orang mengalami sakit, penyesalan di akhir hidupnya. Karena apa? Meninggalkan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, setialah. Amin. Kalau saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, setialah. Kalau saudara mau
Oh, saya setelah habis periode ini saya mau istirahat pelayanan, silakan. Tapi kalau saudara belajar tentang kesetiaan, saudara dulu mungkin melayani, tahun ini melayani, dan seterusnya melayani Tuhan sampai Tuhan panggil. Itulah kesetiaan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau jemaat Tuhan belajar dari Tikhikus, hamba yang setia. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan masih di ayat 7. Hamba yang setia dan apa? Dan kawan pelayan dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua saya tangkap di sini bahwa Tikhikus memiliki hati hamba. Amin. Saudara, Rasul Paulus berkata di sini, kawan pelayan dalam Tuhan. Amin. Saya tidak tahu latar belakang persis Tikhikus, tapi yang disebut di sini pelayan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa untuk menjadi hamba Tuhan, saudara harus memiliki hati hamba. Amin. Hati yang suka melayani, bukan dilayani. Yesus memberi kita teladan yang luar biasa. Bagaimana dia seorang raja di atas segala raja, dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya memiliki hati hamba. Karena apa? Ada banyak orang di luar sana, mereka sudah menjadi hamba Tuhan, tapi dalam tanda kutip mereka tidak memiliki hati hamba. Makanya tidak heran ada banyak juga pendeta tetapi apa? Punya hati bos. Hanya mau dilayani. Padahal tugas panggilan sebagai hamba Tuhan, ya dia harus melayani, bukan dilayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran kalau di luar sana banyak juga dalam tanda kutip pendeta yang gaya hidupnya hedon, saudara. Lebih dunia daripada orang dunia. Tapi saya percaya semua pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Semuanya memiliki hati hamba. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari Tikhikus ini kita belajar bagaimana kita harus memiliki hati hamba. Sekali lagi, saudara mungkin biasanya dilayani, tapi ketika saudara menjadi hamba Tuhan, saudara yang harus melayani orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, milikilah hati hamba. Yang terakhir, yang ketiga, dari Tikhikus kita belajar bahwa Tikhikus ini adalah seorang hamba yang taat. Amin. Perhatikan ayat 8. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa Tikhikus ini seorang pribadi yang taat kepada firman Tuhan dan taat pada pemimpinnya. Saudara, kita tahu bahwa surat Kolose ini ditulis Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara di Roma. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kemungkinan bahwa Tikhikus datang ke penjara dan mendapat mandat, mendapat perintah langsung dari Rasul Paulus untuk pergi melayani jemaat yang ada di Kolose, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanannya mungkin sangat jauh. Saudara, ada berapa banyak orang yang ketika dia ditugaskan di daerah terpencil, di pedalaman, di desa yang tadinya biasanya dia pelayanan di kota, semua yang dia cari gampang, tapi setelah
dia ditempatkan di pedalaman, dia mulai mundur. Dia tidak taat pada perintah otoritas yang membawahi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan yang saya dengar seperti itu. Tapi dari Tikhikus ini kita belajar. Sebagai hamba Tuhan kita harus taat. Taat pada perintah Tuhan dan juga taat pada otoritas kita. Kepada atasan, kepada pemimpin kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memilih untuk taat. Amin. Karena kalau saudara taat kepada perintah pemimpin saudara, sudah pasti saudara taat pada perintah Tuhan yang memerintah saudara yang tidak kelihatan. Bagaimana saudara mengatakan saudara taat kepada Tuhan, sedangkan pemimpin saudara masih lawan? Saudara masih protes. Apa yang diperintahkan kepada saudara, saudara tidak lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Kalau saudara menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Di saat saudara taat pada pemimpin, sudah sama taat pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari lihat diri kita. Sudah gak kita menjadi hamba Tuhan yang taat? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang berkata, Pak Pendeta, kalau ngurus jemaat itu gampang. Tapi kalau ngurus pendeta-pendeta ini agak-agak berat. Karena apa? Karena masing-masing membawa ego, saya hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun status kita, mungkin jemaat kita banyak, gereja kita mungkin kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita susah diatur, kita tidak taat pada perintah, runtuh semua apa yang saudara bangun. Bapak Ibu Saudara, banyak pendeta yang mau jemaatnya dengar-dengaran, taat, tapi pendetanya sendiri kalau di organisasi kepala batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar jadi hamba yang taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpin, otoritas. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari Tikhikus. Yang pertama, dari sudut pandang Rasul Paulus, Tikhikus ini adalah hamba yang setia. Yang kedua, Tikhikus ini adalah pribadi yang memiliki hati hamba. Yang ketiga, Tikhikus ini adalah pribadi hamba yang taat kepada Tuhan. Karena apa? Terujinya dia taat pada perintah Rasul Paulus kepada pemimpin yang membawahi Tikhikus. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Tikhikus tentang kesetiaan, tentang hati hamba, dan ketaatannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu.
Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!